Yayasan Rumah Anak Mandiri berdiri sekitar tahun 2008 ya. Putusan Kemenkumhamnya keluar tahun 2008. Gini, saya itu kan memang merasa passion saya adalah di anak-anak. Waktu itu karena saya sangat-sangat tertarik dengan anak berkebutuhan khusus. Saya punya kerinduan untuk bisa melayani mereka. Sebelumnya saya memang sudah mendirikan satu lembaga yang disebut dengan Victoria Children Center dengan seorang teman, tapi itu tidak berbadan hukum. Nah, jadi saya pikir untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik, saya mesti punya satu wadah yang legal tentunya. Nah, keinginan ini saya sampaikan kepada orang tua saya, tepatnya kepada keluarga saya. Nah, mereka mensupport. Mereka memperkenalkan saya, tepatnya ayah saya memperkenalkan saya dengan seorang sahabatnya yang berprofesi sebagai notaris. Kami diskusi, lalu menurut beliau yang aman adalah saya mendirikan suatu yayasan. Setelah berembuk dengan keluarga, terutama dengan ayah saya, kami menyepakati yayasan ini bernama Yayasan Rumah Anak Mandiri. Tujuannya adalah supaya supaya terutama saya bisa lebih maksimal melayani anak-anak dan itu dianggap legal oleh negara. Visi dari Yayasan Rumah Anak Mandiri adalah menjadi mitra orang tua di dalam mendidik anak. Apa misi yang kami lakukan? Pertama, kami memberikan training dan kursus kepada caregiver, termasuk kepada orang tua, terkait dengan pertama tumbuh kembang anak, kemudian segala sesuatu yang terkait dengan parenting, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Terutama untuk anak kebutuhan khusus ini lebih konkret yang kami lakukan adalah kami memberikan kursus pelatihan kepada orang tua supaya paling tidak mereka punya kemampuan dasar di dalam melakukan deteksi dini kepada anak dan tahu bagaimana cara mengajar, mendidik dan melatih anak mereka di rumah. Itu pertama. Kemudian yang kami lakukan berikutnya adalah sosialisasi kepada masyarakat. Dengan web, dengan medsos yang lain kami mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat apa dan siapa yang dimaksud dengan anak dan bagaimana caranya kita berinteraksi dengan mereka, membantu mereka dalam segala hambatan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kemudian kami juga melakukan riset terkait anak tentunya. Nah, hasil riset ini yang akan kami bagikan kepada masyarakat untuk punya gambaran yang lebih update tentang anak untuk topik-topik tertentu. Jadi kami ada pelatihan, kami ada riset, kami juga ada konsultasi dan berbagai bentuk terapi terutama untuk anak-anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang dan anak-anak yang mengalami perilaku adiksi seperti adiksi pornografi, adiksi games, adiksi nafsa dan lain sebagainya. Lalu terapi buat anak-anak berkebutuhan khusus seperti untuk anak-anak autism, anak-anak ADHD, retardasi mental, Down syndrome dan lain sebagainya. Struktur organisasi anak mandiri pertama terdiri dari pembina ya. Kita ada pembina. Pembinanya adalah Bapak Hatta Panjaitan. Ketuanya adalah saya sendiri, Susirio Panjaitan, sekretarisnya Tiendi Rose, bendaharanya Jimmy August, penasehatnya Terbit Van Teresia. Di Yayasan Rumah Anak Mandiri ini ada beberapa program yang kita layani. Ada baking class, ini khusus untuk anak berkebutuhan khusus, baik itu untuk anak autism, anak Down syndrome. Terus juga kita ada musik class, juga untuk anak berkebutuhan khusus, untuk anak autis, untuk anak Down syndrome, atau untuk anak ADHD. Kita juga ada program untuk kursus calistung, membaca, menulis dan berhitung. Terus ada juga program shadow teacher. Shadow teacher ini adalah program guru pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus, yang mana guru itu mendampingi si anak untuk belajar di sekolah reguler.
di mana sebagai guru pendamping, untuk memfasilitasi anak-anak itu supaya bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah reguler. Pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Rumah Anak Mandiri itu bentuknya ada beberapa. Pertama kepada orang tua anak dan kedua kepada anak itu sendiri. Jadi tergantung kasusnya atau kondisinya seperti apa. Contoh, anak-anak dengan adiksi. Anak adiksi tentu kami harus tidak hanya mendampingi anak tapi juga harus mendampingi orang tua untuk tahu atau untuk dapat melakukan pendampingan terhadap anak. Langkah pertama yang kami lakukan adalah setelah melalui proses konsultasi, kami akan melakukan proses yang disebut dengan assessment untuk melihat sebetulnya kondisi anak ini seperti apa dan potensi apa yang bisa dipakai, potensi anak ini maksudnya yang bisa dipakai sebagai sebagai cara untuk melakukan treatment kepada mereka. Itu dia kalau anak-anak dengan adiksi, begitu ya. Kita ada monitoring, ada menyusun program-program terapinya untuk apa, seperti apa maksudnya, lalu akan ada evaluasi. Itu kalau untuk anak-anak dengan adiksi, begitu. Tapi kalau untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus kurang lebih kondisinya sama. Setelah lewat proses konsultasi, kami biasanya kalau orang tuanya setuju, kami akan melakukan proses assessment untuk melihat lebih komprehensif secara menyeluruh sebetulnya kondisi anak ini seperti apa persisnya hambatan yang ada padanya dan seperti apa potensi yang dia miliki sehingga kita memiliki pemahaman yang cukup lengkap akan kira-kira pendekatan apa yang dipakai untuk memberikan penanganan kepada anak ini. Gitu kira-kira untuk anak. Dan kepada orang tua, kerap kali masalah yang ada pada anak itu muncul karena orang tua. Atau boleh dikatakan juga bahwa penanganan anak itu sangat tergantung juga dari bagaimana kondisi orang tuanya. Sehingga family counseling individu pada orang tua itu juga sangat sering untuk kami berikan. Karena bagaimanapun juga maju atau tidaknya perkembangan seorang anak itu sangat ditentukan oleh kesiapan orang tua. Nah, klien kalau kami tidak punya pencatatan berapa jumlah klien, tetapi memang setiap minggu pasti ada klien-klien yang baru dan dengan adanya Zoom saat ini, klien Rumah Anak Mandiri datang dari banyak wilayah di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi bentuknya layanan diberikan dengan menggunakan online. Kalau ditanya apakah Yayasan Rumah Anak Mandiri mengalami kendala dalam menjalankan program, tentu. Kendala pertama adalah cukup sulit untuk memberikan edukasi. Pertama memang keterbatasan kita ya. Indonesia ini sangat majemuk. Segala sesuatunya dia sangat majemuk. Nah, tentu kami punya keterbatasan sumber daya manusia untuk mengedukasi masyarakat untuk satu atau topik-topik permasalahan tertentu pada anak. Lalu kendala berikutnya apa? Indonesia juga sangat luas, nggak setiap saat kami serta-merta bisa bergerak kemana yang kami mau. Jadi untuk saat ini demikian kendala yang kami rasa, yang kami hadapi di dalam menjalankan program-program di Yayasan Rumah Anak Mandiri. Jadi kami menganggap bahwa kami berhasil jikalau memang apa yang dirancang itu membuat perubahan pada anak. Misalnya, kalau anak itu datang dengan satu kondisi tertentu, sehingga kemudian dia setelah dilayani, setelah didampingi, setelah ditreatment, ada perkembangan atau ada perubahan yang dirasa signifikan untuk hal itu, itulah yang kami rasa sebagai hasil terbaik. Kami mengenal JKLPK itu sebetulnya sudah lama sekali ya. Persisnya tahun berapa itu lupa. Tetapi secara formal menjadi partisipan dari JKLPK itu 2 tahun yang lalu sepertinya ya. Apakah sudah merasakan manfaatnya? Sebelum bergabung pun sudah merasakan manfaatnya. JKLPK kan sering membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya boleh
orang di luar partisipan ikut bergabung ya. Di situ kami mendapat bukan hanya jejaring, tapi mendapatkan berbagai penguatan dan pemahaman, dan itu sangat bermanfaat bagi pelayanan kami di Yayasan Rumah Anak Mandiri. Untuk regional, ya lebih asik lagi, karena kan masih dalam satu wilayah ya. Dan kebetulan salah satu dari pengurus Yayasan Rumah Anak Mandiri adalah pengurus JKLPK di tingkat Jabodetabek, begitu. Ada manfaatnya? Ya tentu. Semangat kebersamaan itu tentu nggak bisa didapat kalau nggak berjejaring. Dan itu sangat kami rasakan, sangat bermanfaat bagi pelayanan kami di Yayasan Rumah Anak Mandiri. Selain itu program-programnya memang membantu ya. Membantu membukakan wawasan, membantu membukakan pemahaman-pemahaman. Terakhir itu JKLPK pernah bikin acara terkait hukum ya, terkait anak. Itu untuk kami sangat bermanfaat. Apalagi Yayasan Rumah Anak Mandiri saat ini kan memang fokus terhadap kejahatan seksual yang terjadi pada anak kan. Taunya JKLPK bikin tuh webinar dengan narasumber yang memang expert di bidang hukum. Tentu itu pengayaan kan. Terbuka lagi jejaring, sangat bermanfaat bagi Yayasan Rumah Anak Mandiri. Sejauh ini yang kami lihat tentang Seknas JKLPK itu good ya. Artinya mereka cukup mengenal siapa partisipannya. Misalnya kayak Yayasan Rumah Anak Mandiri itu kan boleh dibilang newcomer ya di JKLPK, tapi Seknas itu dengan mudah mengingat, dan itu bikin orang nyaman kan. Jadi kalau Rumah Anak Mandiri datang kegiatan yang level nasional yang dibuat oleh Seknas, kami nyaman karena nggak jadi orang asing di sana. Nah, bicara tentang kesempurnaan, tentu semua berproses pada kesempurnaan, termasuk juga Seknas. Saya berharap ya tim daripada Seknas, timnya ini boleh semakin banyak, sehingga semakin banyak hal-hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Need survey juga mungkin penting ya. Survei terkait kebutuhan dari LPK yang ada di masing-masing regional, dan itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan pengembangan pelayanan ke depan.